LPR adakan referendum Ukraina akan bergabung ke Rusia dalam waktu dekat. Hurrah! Referendum untuk bergabung menjadi bagian dari Rusia mungkin akan diadakan di Lugansk People Republic atau LPR atau Republik Rakyat Lugansk dalam waktu dekat. Kabar itu disampaikan langsung oleh Kepala LPR Leonid Paseching kepada wartawan pada hari Minggu 27 Maret. Saya pikir dalam waktu dekat akan diadakan referendum di wilayah Republik di mana orang akan menggunakan hak konstitusional mereka dan menyatakan pendapat mereka untuk bergabung dengan Rusia. Untuk beberapa alasan saya yakin bahwa inilah yang akan terjadi, ucap Paseching seperti dikutip Hops.id dari laman TASS pada Senin 28 Maret. Sebelumnya, intensitas pertempuran di Donbas mulai memanas sejak 17 Februari 2022 lalu. Saat itu Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, DPR dan LPR melaporkan serangan bom masif yang dilakukan oleh militer Ukraina selama beberapa bulan terakhir, serta menyebabkan kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban sipil. Kemudian, pada tanggal 21 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah dekret berisi pengakuan kedaulatan DPR dan LPR. Di dalam dekret tersebut juga berisi perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan timbal balik yang ditandatangani oleh pemimpin republik tersebut. Berdasarkan hal inilah kemudian Presiden Putin melakukan invasi terhadap Ukraina seperti yang ia sebutkan dalam pidato pada 24 Februari lalu. Putin mengatakan bahwa akan melakukan operasi militer di Ukraina sebagai tanggapan dari permintaan para pemimpin Republik Donbas. Putin juga menegaskan bahwa Rusia tidak memiliki rencana untuk menduduki negara tersebut. Tetapi menanggapi hal ini, Ukraina menolak tegas referendum yang dilakukan di wilayahnya. Sementara mengutip Republik World, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nikolenko, menyebutkan bahwa referendum yang akan diadakan Rusia di wilayah Ukraina adalah palsu serta tidak memiliki dasar hukum. Referendum palsu di bagian Ukraina yang diduduki adalah tidak sah secara hukum. Tidak ada negara di dunia yang akan pernah mengakui perubahan paksa di perbatasan Ukraina yang diakui secara internasional. Sebaliknya, jika hal ini terjadi, Rusia akan menghadapi tantangan internasional yang lebih kuat serta akan semakin memperdalam keterasingannya, ucap Nikolenko melalui akun Twitternya. Perang Rusia-Ukraina makan korban baru, hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi terancam, Raja Salman makin dekat pada Vladimir Putin. Perang Rusia dan Ukraina memakan korban baru, kali ini hubungan Amerika Serikat dan sekutunya di Timur Tengah. Para analis melihat adanya keretakan di antara mereka. Melansir Al Jazeera, Uni Emirat Arab dan Arab Saudi terlihat mengejar kepentingan negara mereka sendiri saat Amerika Serikat mendesak keduanya menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin, namun Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab menolaknya. Hal ini terungkap saat Wall Street Journal memuat pemberitaan bahwa pemerintah Uni Emirat Arab dan juga Arab Saudi menolak panggilan telepon yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden soal sanksi minyak Rusia. Hal ini menimbulkan pernyataan bahwa negara-negara tersebut akan membantu suplai minyak dunia saat Washington menjatuhkan sanksi terhadap Moskow. Pangeran Muhammad bin Zayed Al Nahyan dilaporkan menolak telepon tanpa sebab pasti, meski rilis terbaru menyebut panggilan akan diatur kembali. Putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman juga berlaku demikian pada Amerika Serikat dan tidak menerima telepon dari Joe Biden, padahal Washington meminta tambahan keran minyak yang dimiliki negara itu. Manifestasi terbesar dari keretakan yang tampak ini terjadi minggu lalu ketika Uni Emirat Arab menjamu Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu Putin. Ia dilakukan meskipun ada peringatan berulang-ulang dari Amerika Serikat terhadap normalisasi hubungan dengan pemerintah di Damaskus. Itu adalah kunjungan pertama Al-Assad ke negara Arab sejak Perang Suriah pecah pada tahun 2011. Ia pun terjadi beberapa minggu setelah Presiden Suriah menyatakan dukungan penuh untuk serangan Rusia ke Ukraina.
Al-Assad datang ke Uni Emirat Arab tak lama setelah negara Teluk Arab memilih untuk abstain dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina bulan lalu. Memberitahu kita bahwa Uni Emirat Arab sangat serius untuk menegaskan otonomi mereka dari Amerika Serikat, kata CEO Gulf State Analyst di konsultan risiko geopolitik yang berbasis di Washington, Giorgio Caveiro. Sementara itu, Arab Saudi disebut sedang dalam pembicaraan aktif dengan China, teman dekat Rusia lainnya, terkait penggunaan mata uang yuan untuk membeli minyak. Hal ini disebut sebagai langkah baru guna mengurangi dominasi dari dolar Amerika Serikat di pasar minyak global. Pembicaraan ini sebenarnya sudah terjadi selama 6 tahun terakhir, namun ketidaksenangan negeri Raja Salman pada komitmen keamanan Amerika Serikat pada kerajaan beberapa dekade ini membuat pembicaraan kian gencar. Sementara itu, analis lainnya, Shalina dari Quincy Institute, mengatakan pada akhirnya perang Rusia di Ukraina telah menyoroti fakta baru sekutu Teluk mengejar kepentingan mereka sendiri di dunia. Sehingga Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya negara adidaya. Masuk akal rasional bagi negara lain untuk tidak terlalu bergantung pada Amerika Serikat lagi, katanya. Palestina kini tegas dan gak kasih ampun Israel. Palestina memperingatkan Israel untuk tidak membawa pengungsi Ukraina ke tepi barat di tanah Palestina. Perdana Menteri Palestina Muhammad Shtayyeh memperingatkan Israel agar tidak membawa pengungsi Ukraina ke pemukiman Israel di tepi barat, khususnya pengungsi Yahudi Ukraina. Dia menuturkan Israel mengeksploitasi krisis Ukraina untuk memindahkan pengungsi Ukraina ke pemukiman baru di Palestina. Hal itu disampaikan Shtayyeh menyusul adanya laporan tentang kedatangan orang Ukraina ke pemukiman di tepi barat. Dia juga menyerukan di akhirnya standar ganda internasional dalam menangani situasi di Ukraina dan juga Palestina. Israel, kekuatan yang menduduki tanah kami, mencuri kemampuan kami, menghabisi kami, menangkap dan mengintimidasi rakyat kami, tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang perdamaian di dunia, sedangkan mereka menduduki tanah kami dengan paksa, tutur dia seperti dilansir Al-Sharq Al-Awsat pada Selasa kemarin. Pada tahun 2021, pasukan Israel melarang lebih dari 10.000 warga Palestina bepergian di bawah tindakan sewenang-wenang. Dia menyebut itu merupakan hukuman kolektif yang dilakukan oleh otoritas Israel terhadap warga Palestina.